di sini saya akan mempresentasikan bagian definisi peta tematik. Peta tematik adalah jenis peta yang menggambarkan informasi khusus atau tema tertentu pada suatu wilayah geografis. Yang pertama, mendukung perencanaan pendidikan daerah. Dengan mengetahui sebaran TK swasta, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi wilayah yang mengalami kelebihan atau kekurangan lembaga pendidikan usia dini, sehingga kebijakan pendidikan dapat dibuat secara tepat sasaran. Yang kedua, pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Peta ini membantu mengidentifikasi kecamatan yang masih minim atau belum memiliki TK swasta sehingga menjadi acuan dalam pemerataan fasilitas pendidikan bagi anak usia dini. Yang ketiga, visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami. Dibandingkan dengan tabel atau data numerik, peta tematik dapat memberikan visualisasi yang lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, pemangku kebijakan, dan investor di bidang pendidikan. Oke, baik. Yang keempat, evaluasi dan monitoring pembangunan pendidikan. Peta ini dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengevaluasi perkembangan jumlah dan distribusi TK swasta dari tahun ke tahun di berbagai kecamatan. Dan yang kelima, pendukung penelitian dan pengambilan keputusan. Peta ini juga dapat berguna bagi peneliti, mahasiswa, dan pihak lain yang berkepentingan dalam studi tentang pendidikan, demografi, dan pembangunan wilayah. Baik, berikut sebaran sekolah swasta. Jadi sebaran sekolah swasta di Kabupaten Ende itu relatif banyak dan terbesar di berbagai wilayah, dengan fokus pada jenjang TK, SD, dan SMP dan SMA. Mayoritas sekolah swasta di Kabupaten Ende adalah sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah atau SMP. Semua itu didirikan oleh organisasi masyarakat, yayasan, dan individu. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai sebaran sekolah swasta di Kabupaten Ende. Yang pertama itu jumlah sekolah swasta di Kabupaten Ende memiliki banyak sekolah swasta terutama di tingkat TK, SD, dan SMP. Yang berikut jenis sekolah swasta itu mayoritas sekolah swasta di Kabupaten Ende adalah TK, SD, SMP, serta beberapa sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga itu penerapan pendidikan. Sekolah swasta di Kabupaten Ende ini memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan bagi siswa, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai dari sekolah luar. Yang keempat, kondisi umum. Kondisi sekolah swasta di Kabupaten Ende bervariasi, mulai dari yang memiliki fasilitas lengkap hingga yang masih membutuhkan penataan dan pembenahan. Yang kelima, peran masyarakat. Sekolah swasta di Kabupaten Ende didirikan dan dikelola oleh masyarakat, yayasan, atau perorangan, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan pendidikan di daerah tersebut. Secara umum, sebaran sekolah swasta di Kabupaten Ende menunjukkan adanya upaya dari masyarakat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Baik, selanjutnya data persebaran TK ini kami dapat dari data BPS sebaran TK swasta di Kabupaten Ende pada tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahap pembuatan peta ini. Jadi, tahap yang pertama yaitu tampilan awal mengakses ArcGIS atau ArcMap. Jadi tampilan awal ketika kita mengakses ArcGIS atau ArcMap adalah seperti ini. Kurang lebih tampilannya sama seperti pada saat kami membuat peta administrasi Kabupaten Ende. Step yang berikut adalah mempersiapkan data. Jadi data yang kita perlukan merupakan data wilayah administrasi atau shapefile dan data statistik TK swasta. Buka aplikasi GIS, bisa menggunakan ArcGIS gratis atau open source. Untuk tutorial ini gunakan ArcMap atau ArcGIS Desktop. Selanjutnya adalah add data kecamatan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu ketika kita klik add data, gunakan tombol add data pada toolbar utama. Pilih data kecamatan, arahkan ke folder yang menyimpan shapefile atau SHP kecamatan. Biasanya file ini bernama seperti kecamatan_nd.shp. Lalu kita klik add. Setelah memilih file, cek tampilan layar. Pastikan layar kecamatan muncul di jendela peta. Jika belum terlihat jelas, gunakan fitur zoom to layar. Jadi periksa atribut, klik kanan pada layar kecamatan, pilih Open Attribute Table, pastikan informasi seperti nama kecamatan tercantum dengan benar.
Jadi tujuannya itu menambahkan data spasial wilayah kecamatan di Kabupaten Ende ke dalam proyek peta di ArcGIS. Nah, tampilan setelah add data kecamatan itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah add table. Jadi klik kanan pada layar, open attribute table, menambahkan tabel baru dengan cara klik toolbar sudut kiri, add file, nama menyesuaikan, dan tipe data disesuaikan, lalu itu oke. Untuk mengedit angka atau mengganti angka dalam kolom dengan cara mulai mode edit, di toolbar atas klik menu editor, start editing, pilih layar mana yang mau kamu edit. Lalu buka atribut tabel dan kamu sudah bisa mengganti atau mengubah angka dan simpan perubahan. Nah, pada add tabel ini untuk tabel jumlah dihitung otomatis dengan cara yang pertama klik pada file jumlah, file kalkulator, pilih nama setiap kolom yang mau dijumlahkan, klik 2 kali simbol, lakukan sampai nama tabel terakhir, oke, dan kembali kepada layarnya. Tahap selanjutnya adalah simbology. Jadi pada tahap ini klik kanan properties, simbology, quantities value, pilih data apa yang mau kita tampilkan. Lalu itu kita sesuaikan atau kelas. Banyak kategori yang mau dibuat. Di sini kami membuat dia menjadi 3 kategori, di mana kategori yang pertama itu 0 sampai 1, kategori kedua 2 sampai 5, dan kategori 3 adalah 6 sampai 11. Selanjutnya pada tahap label itu sama pada tahap pembuatan peta administrasi kecamatan Kabupaten Ende. Selanjutnya kita mengatur ukuran kertas. Jangan lupa untuk pada tahap grid. Jadi pada tahap ini klik kanan pada map Canva, pilih properties, pilih grid, klik new grid, klik measured grid, lalu lakukan pengaturan hingga finish. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya pada peta inset, pembuatannya sama pada saat pembuatan peta administrasi. Klik menu insert, pilih data frame, muncul kotak data frame, atur posisi lokasi data frame. Pada tabel of content muncul new data frame, klik kanan pada new data frame, add data, pilih data yang akan dimasukkan ke peta inset. Jadi tampilan peta insetnya akan seperti yang sudah kami tampilkan di PPT kami. Untuk pembuatan judul peta itu pada menu insert text, edit text tersebut, lalu apply dan oke. Dan untuk skala, legenda, arah mata angin, sumber, dan tahun pembuatan semua dapat diakses pada menu insert dan diatur sebagus mungkin dan secara estetik dan informatif. Baik, itu adalah proses pembuatannya. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil dari pembuatan peta tematik Kabupaten Ende untuk persebaran TK swasta di tahun 2023.